Saya saat itu posisi udah lumayan bagus, tabungan kita juga lumayan bagus. Kita diajakin untuk bisnis ikan di jenis lain lagi, dan saya menanamkan modalnya di sana. Lalu karena kita nggak kontrol, kita sibuk di sini, ternyata modal kita dibawa kabur orang, dan orang itu pasang badan segala macam. Banyak cara lah untuk orang menipu kita ya. Ada kalanya kita panen raya, ada kalanya kita juga paceklik raya gitu. Tapi kalau misalkan kita pukul rata-rata, ya lumayan lah. 1 bulannya itu kita buat beli moge sih dapat. Nama saya Reza, saya pemilik dari Reza Goldfish Farm. Saya beralamat di Jalan Brait, Gang Kaswi 1, Depok. Usaha saya ini bermula dari hobi kecil saya. Dari semasa kecil saya suka pelihara ikan, lalu saya juga sempat berdagang yang lain. Awalnya ikan ini hanya sekedar hobi saya aja, tapi begitu pas kondisi tidak memungkinkan untuk memulai usaha, ternyata hobi saya ini beranak pinak dan laku dijual. Dari situ saya mulai berpikir untuk memulai usaha, dan dari tahun 2002 saya memulai usaha ini, memulai bisnis ini hingga sekarang. Saya dulu bermodal awal dari Rp100.000, itu di tahun 2001. Lalu itu masih usaha rumahan ya, masih di teras rumah. Setelah itu saya mencari lokasi di tahun 2006 dan dapatlah lokasi ini. Itu saya membutuhkan modal 10 juta yang saat itu saya pinjam dari bank. Mas koki itu banyak jenisnya. Ada, kalau saya di sini ternaknya hanya 3 jenis: oranda, rancu, lalu ryukin. Tetapi jenis mas koki ada banyak, dan yang lainnya ada mutiara jambul, ada mutiara tikus, ada demekin, ada mata balon, ada apa lagi ya, banyak lah. Apalagi di China sana jauh lebih banyak lagi jenisnya. Mas koki ini masih sebangsa dengan ikan mas, ikan koi, ikan mas, dan mas koki ini masih satu bangsa. Dan itu bukan ikan yang predator, bukan ikan yang galak ya. Mas koki ini ikan yang bisa hidup rame-rame, dan mas koki mempunyai ragam warna yang cantik-cantik menurut saya. Makanya itu banyak orang suka, dan termasuk saya suka. Nggak tentu, kalau untuk sekali ngebrip itu bisa dari ratusan ekor yang netas sampai ribuan ekor, dan itu bisa sampai 4.000 ekor sekali menetas. Tergantung besar kecilnya betina yang menentukan jumlah kualitas telur, dan juga hasil pembuahan dari si jantan itu sendiri. Kalau di RGF ini orang banyak mengenal dengan oranda RGF, dan itu memang sampai saat ini oranda kita yang paling banyak disukai sama orang. Tetapi juga kita sesekali ada rancu, dan sesekali juga kita ada ryukin gitu, dan alhamdulillah respon orang bagus-bagus semua tentang ikan produksi kita. Alhamdulillah ikan kita, ikan produksi RGF ini itu banyak dijadikan barometer sama orang, jadikan contoh, dan ikan kita juga banyak disukai di mancanegara. Termasuk di tempat kontes-kontes pun juga ikan kita mempunyai ciri khas yang banyak disukai sama orang. Banyak kali kita juara, banyak kali juga kita kalah, seimbang lah. Kontes tahun ini itu saat ini lagi ada liga. Dari tahun 2020 kemarin, 2021 ini ada liga, dan kita memang cukup mendominasi untuk di bagian juara umum, dan kita beberapa kali juga dapat Grand Champion. Alhamdulillah. Awal-awal saya ini cerita nih seru banget, inspirasi sih menurut saya. Amin. Jadi apa namanya? Dulu waktu saya masih versi teras rumah, saya itu ngejual ikan saya ke toko-toko sekitaran rumah menggunakan sepeda. Saya masukin ikan dalam satu plastik, masuk backpack tas punggung, terus saya goes sepeda saya muter-muter sekitaran Depok.
sampai tahun 2004. Lalu saya mulai pakai motor, mulai jauh-jauh. Dan itu belum ada internet. Internet udah ada, tapi internet itu masih sangat langka dan mahal saat itu. Saya keliling dari kios ikan ke kios ikan, sampai saya tahun 2005 mulai ada internet, forum ya di internet. Mulai kita jualan di forum itu. Kita kasih foto ikan kita pajang di dulu namanya ornamental fish atau office disingkatnya. Dan itu memang forum ikan mas koki semua di situ. Dan mulai tahun 2008 2009 lah kita mulai aktif di medsos. Kaskus 2008 Kaskus, 2009 Facebook, lalu Instagram sampai sekarang. Dulu begitu, saya awalnya masih sekitaran Depok ya, dari sepeda. Lalu saya mulai menjelajah jauh ke Barito. Sebelum Baritonya dibongkar dan dipindahkan, direlokasi. Terus saya ke Kelapa Gading. Di sana ada di Jalan Pelepah dulu Goro ya, ex Goro. Terus juga saya ke Jalan Makaliwe di daerah Grogol. Pokoknya sekitaran Jakarta semua di mana ada kios ikan, di situ saya kunjungi. Karena memang kita nggak mungkin untuk menawarkan ke user langsung. Saat itu medsos belum ada, belum terkenal. Jadi kita kios ke kios. Kita jualan saat itu partai. Jadi karena untuk kios ya memang harganya kan murah. Jadi mau nggak mau kita bikin paket. Misalkan kita bawa ada beberapa kantong lah. Satu kantong itu isinya biasanya 25 ekor kita masukin. Dan jadi nanti orang kios mau yang mana, mau satu kantong atau mau dua kantong. Kalau pengalaman pahit ya, semua orang pebisnis pasti pernah ngerasain pengalaman pahit ini. Kalau kita pengalaman pahit di saat ada cuaca ekstrim, itu ada kematian massal, itu salah satu kendala kita dan kesedihan. Dan di saat kita lagi kondisi baik, kondisi bagus, atau kondisi kita lagi di atas daun lah ya, jangan sekali-kali kita sombong, jangan sekali-kali kita lupa akan diri kita. Karena saya pernah ngerasain itu dan saya tertipu. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Ya, kalau bicara tertipu, aduh, ini duka lama nih. Saya saat itu posisi udah lumayan bagus, tabungan kita juga lumayan bagus. Kita diajakin untuk bisnis ikan di jenis lain lagi, dan saya menanamkan modalnya di sana. Lalu karena kita nggak kontrol, kita sibuk di sini, ternyata modal kita dibawa kabur orang, dan orang itu pasang badan segala macam. Banyak cara lah untuk orang menipu kita ya. Poinnya ya jaga aja, karena sakit kita, hasil kita ya kumpulin selama ini, selama bertahun-tahun harus dicuri sama orang lain. Jadi tetap rendah hati, jangan nafsu, dan kita harus menjaga komitmen. Omset kita nggak menentu ya, namanya juga ternak. Kalau pas lagi ada musibah kita nggak ada omset, kita nombok. Dan itu harus sebagai petani mas koki atau petani ikan hias, kita harus mempersiapkan kendala di saat kita pilot atau cuaca ekstrim. Ikan-ikan kita mungkin gagal panen, kita harus punya tabungan untuk menjaga di saat-saat seperti itu. Dan kalau misalkan kalian mau beternak mas koki, memang kalian harus fokus, konsisten, dan sabar. Ini permasalahan paling sensitif ini. Kita bicara omset ya. Kalau omset memang di sini nggak jelas ya, karena ada kalanya kita panen raya, ada kalanya kita juga paceklik raya gitu. Tapi kalau misalkan kita pukul rata-rata, ya lumayan lah. Satu bulannya itu kita buat beli moge sih dapat 250 cc aja. Mas koki dari dulu hingga sekarang itu cenderung stabil. Mas koki tidak ada apa ya, tren yang bikin dia naik tiba-tiba turun lagi, enggak, tapi cenderung stabil naik dari zaman dulu sampai sekarang.
paling jauh ke Kanada sudah, ke Los Angeles sudah, ke Hong Kong, selebihnya Asia semua. Asia, Hong Kong, Taiwan, terus Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura. 15 juta pernah saya jual mas koki saya. Itu mas koki yang memang bagus sekali dan apa ya, ikan kesayangan lah ya. Ternak mas koki itu paling gampang. Mas koki itu termasuk ikan yang paling mudah untuk diternakan, karena kita taruh begitu aja di akuarium, mereka tuh nanti bisa kawin dengan sendirinya aja. Tingkat kesulitan mas koki itu adalah setelah telurnya itu menetas, dari dia mulai menetas sampai usia 2 bulan itu tantangan yang terberatnya. Kalau penyakit-penyakit mas koki itu biasanya yang paling sering ya, jenisnya white spot atau busuk insang. Busuk insang itu disebabkan air yang kotor atau air yang tercemar sama air hujan. Dan kalau misalkan white spot itu biasanya adanya di peralihan musim. Misalkan dari musim panas masuk ke musim hujan, itu cuacanya mulai masuk apa ya cuacanya ya? Cuaca lembab ya. Itu biasanya ikan cenderung kena white spot. Kita jualan di sini variatif. Jadi ikan yang kita produksi, yang kita ternakan di sini itu ikan yang terpilih, ikan yang memang udah berkualitas baik, bagus, tidak ada yang cacat, dengan penanganan juga sangat bagus, pakan kita bagus. Dan biasanya usia 2 bulan atau sebesar ini lah ya, kurang lebih kita jual mulai dari 500.000 ke atas per ekor. Tips cara memelihara mas koki. Yang pertama, kalian siapkan dulu tank atau medianya dia, misalkan akuarium. Pakailah akuarium yang lumayan besar supaya ikan itu lega, enggak kesempitan. Terus kita jaga airnya. Media filternya juga harus kita kasih yang bagus supaya air kita terfiltrasi dengan baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita pakai pakan yang berkualitas. Kita kasih pakan dia tuh seperti apa ya? 4 sehat 5 sempurnanya itu harus lengkap ya, supaya ikan itu selalu kejaga sehat. Terus juga apa namanya, dalam maintenance-nya kita jaga kualitas air untuk selalu baik. Misalkan tiap hari kita buang 20%, masukin lagi 20% supaya ada masuk air baru terus, sehingga ikan kita sehat. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita di sini punya kolam nggak banyak loh. Saya petani kecil-kecilan ini kalau dibilang. Ini kolam betina saya di sini, dan di sini kolam jantan saya. Berikut juga untuk pembesaran anakan-anakan. Dan ada saya kolam 14 kolam lagi itu yang non filter. Itu fungsinya untuk burayak halus, ikan yang baru netas sampai usia 1,5 bulan, badan dia udah mulai kuat untuk masuk ke kolam filter, baru kita masukkan. Dan saya juga ada 6 bak fiber untuk pembesaran juga. Jadi di sini kita untuk penjualan ikan itu istri saya menjual untuk yang high quality-nya, dan untuk yang commercial grade kita ada sellernya sendiri nih, teman kita juga itu yang khusus untuk menjual yang commercial grade, atau kalau sekarang di Indonesia dibilang fancy ya, ikan fancy, ikan cantik, everyone like it gitu kan. Dan apa namanya, memang harus dibagi, yang satu bagian commercial grade, yang satu bagian high quality, itu nggak bisa digabungkan. Zaman offline itu memang penjualan masih sangat susah, dan kita cuman bisa mendapatkan customer itu hanya di sekitaran Jabodetabek. Tapi begitu media sosial mulai merebak, terutama Kaskus lah ya, Kaskus itu mulai ada, kita mulai bisa kirim ke Bandung, kita bisa mulai kirim ke Jawa, dan sebagian Sumatera. Kalau sekarang udah semuanya udah gampang. Dari media sosial, dunia itu udah ada di handphone kita. Dan sekarang pengiriman sangat mudah. Mau kemanapun, tinggal sebut, tinggal kirim. Kita dapat customer dari luar negeri itu dari Facebook umum. Hanya dari Facebook. Saat ini, dulu saya punya website namanya maskoki.com, tapi memang sudah nggak ada ya. Belakang ini sempat saya klik, ternyata itu situs beginian dalamnya. Dulu punya saya maskoki.com. Lalu di situ memang sempat ada dari luar negeri, tapi karena terkendala sama pengiriman mahal, dan saya linknya saat itu nggak tahu mau kirim apa, mau cara kirim itu bagaimana, jadi kita tolak.
Tapi dengan adanya medsos sekarang semua terbuka. Transfer di mana, cara kirim bagaimana, siapa orang yang mau kenal kita, kita mau kenal siapa, itu sangat mudah. Facebook lah terutama lah. Eropa saya nggak sering karena yang pertama kuantiti kita tuh nggak banyak. Jadi Eropa itu mereka minta kuantitas, mereka minta ikan banyak, pengiriman sekaligus banyak, sehingga ongkos kirimnya bisa lebih murah. Dan kita nggak punya untuk kuantiti itu. Harus kita akui ya, memang ya pandemi ini memang berefek besar buat kita semua. Tapi memang di saat awal-awal pandemi tahun 2020 itu banyak orang yang beralih karena WFH mungkin ya, isunya seperti itu. Karena WFH mereka mencari kesibukan, entah itu memelihara ikan, tanaman, dan sebagainya. Dan itu memang efek ke kita cukup bagus. Tapi juga di saat kemarin ini nih Lebaran yang kepentok juga dengan tahun ajaran sekolah, itu memang ada penurunan yang cukup drastis. Tapi sekarang ya alhamdulillah mulai naik walaupun tidak sebaik yang sebelumnya. Mungkin karena PPKM dan mungkin juga karena kondisi yang sekarang ini memang nggak baik ya. Orang banyak prihatin ya. Tips untuk kalian nih dari saya, yang pertama adalah cintai dulu ikannya, pelihara dengan baik, pelajari kendala-kendalanya, termasuk persoalan di air dan penyakit. Lalu grooming dia dengan pakan yang berkualitas, pakan yang baik, supaya ikan itu selalu sehat dan ikan itu gembira. Lalu kalau ada teman-teman yang mau ternak mas koki, mulai dari sekarang. Pangsa pasarnya masih luas dan permintaan mas koki masih selalu kekurangan. Jangan takut, semangat aja. Jangan lupa subscribe Kisah Tanpa Batas, di like, di komen kalau perlu ya, komen. Tanya apa aja di sini pasti dijawab. Loncengnya. Ya, tombol lonceng jangan lupa. Tenong nenong.